Anda tahu nggak bahwa perayaan hari paling romantis di dunia, hari Valentine, itu sebenarnya lahir dari cerita hukuman mati loh. Bukan dari coklat, bukan dari bunga, tapi dari darah seorang martir. Dan kisah aslinya itu jauh lebih kelam dari yang bisa kita bayangkan. Sekarang mari kita mundur jauh ke sekitar abad ketiga. Karena waktu itu dunia sedang dikuasai satu kekaisaran yang besar, kekaisaran Romawi, dan waktu itu kekaisaran itu dipimpin oleh Claudius kedua Gothicus. Dan menurut beberapa tradisi, kaisar ini punya satu keyakinan yang cukup aneh. Karena dia percaya bahwa laki-laki yang sudah menikah itu lemah. Karena dia lebih memilih untuk memikirkan keluarga dibandingkan perang. Makanya dia buat sebuah keputusan yang aneh bahwa tidak boleh ada laki-laki muda di Kaisaran Romawi yang menikah. Karena kalau menikah itu akan membuat pasukannya jadi lemah. Dan ada satu orang imam yang namanya Valentinus. Dia menolak itu karena dia percaya bahwa pernikahan itu kudus. Dia diam-diam menikahkan pasangan muda secara rahasia. Coba Anda bayangkan dulu deh ketegangannya. Satu orang imam gereja melawan perintah kaisar, ini resikonya besar loh. Hukumannya jelas. Dan tentu saja pada akhirnya dia tertangkap. Dan ketika dia masuk dalam penjara, dia bertemu dengan seorang gadis muda, putri daripada sipir penjara. Gadis muda ini buta, dan ketika dalam kebutaannya, Valentinus atau Valentine itu mendoakan sehingga gadis ini sembuh dari kebutaannya. Dan momen itu tiba pada tanggal 14 Februari tahun 269 atau tahun 270 Masehi. Dia diambil untuk dieksekusi. Dan ketika dia dieksekusi, dia menulis sepucuk surat kepada gadis muda itu, anak daripada kepala sipir penjara. Dan di bagian akhir ditulis, "From your Valentine." Gereja kemudian menetapkan 14 Februari sebagai hari peringatannya. Dan dalam kalender gereja awal, ini disebut sebagai Feast of Saint Valentine. Jadi awalnya ini bukan hari cinta romantis loh. Ini hari mengenang seorang pejuang iman sampai mati. Nah, anehnya kok bisa ini jadi cerita tentang coklat, romantisme. Disinilah ceritanya mulai berubah. Karena masuk ke abad pertengahan di Inggris dan Prancis, muncul sebuah kepercayaan bahwa pertengahan Februari itu adalah musim burung mulai mencari pasangan. Makanya ada seorang penyair namanya Geoffrey Chaucer. Dia tulis puisi tahun 1380-an yang mengaitkan hari Valentine dengan cinta romantis. Disinilah maknanya mulai bergeser dari cerita tentang martir menjadi simbol asmara. Di abad 18 sampai dengan abad 19 di Inggris, orang mulai bertukar kartu cinta tulisan tangan. Bahkan masuk abad ke-19 akhir, adanya revolusi industri memungkinkan kartu yang tadi itu dicetak secara massal. Masuk abad 20, perusahaan coklat mulai masuk. Perusahaan-perusahaan coklat mulai mengemas dalam bentuk kotak berbentuk hati. Di Amerika bahkan perusahaan kartu ucapan seperti Hallmark, dia menjadikan Valentine sebagai momen bisnis tahunan. Dan angkanya menarik loh. Di Amerika Serikat aja, belanja Valentine itu mencapai 20 miliar US dollar per tahun. Miliaran dolar untuk coklat, miliaran dolar untuk bunga, miliaran dolar untuk kartu ucapan dan makan malam romantis. Dan kisah martir di abad ketiga itu perlahan tenggelam di balik pita merah dan diskon restoran. Ya kalau mau dibilang miris, ya ada mirisnya juga. Karena dari rohani ke industri. Coba kita pikirkan. Awalnya ini adalah hari yang mengenang seorang yang mempertahankan kesakralan pernikahan dan keyakinannya. Sekarang ini jadi musim promosi. Paket dinner, promo hotel, ya, kemudian flash sale coklat.
Mirip-mirip dengan Natal yang tadinya perayaan kelahiran Yesus, berubah menjadi bisnis. Bukan berarti romantisme itu salah, bukan. Bukan berarti juga memberi coklat itu keliru, ya silakan aja. Tapi menarik sekali melihat bagaimana sebuah kisah rohani yang dramatis berubah menjadi perayaan komersial global. Dari altar kecil yang tersembunyi ke etalase mall yang penuh lampu merah muda. Aneh tapi nyata. Jadi ketika kita merayakan Valentine, kita sebenarnya sedang berdiri di atas dua cerita. Satu itu cerita tentang pengorbanan dan kesetiaan. Satu lagi tentang industri dan pemasaran. Karena di balik semua itu ada seorang pria yang berdiri sendirian di dalam sel penjara Romawi. Tidak ada lilin romantis, tidak ada musik lembut, tidak ada diskon. Yang ada hanya keputusan untuk tetap setia, keputusan untuk mempertahankan sesuatu yang dia anggap sakral dan suci. Walau dia tahu harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Ironis sekali ya. Karena hari yang dipenuhi hadiah dan kemewahan justru lahir dari kehilangan dan pengorbanan, dari darah menjadi coklat, dari martir menjadi marketing.